Ekonomi digital Indonesia tercatat tumbuh pesat dan menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkap, volume transaksi digital nasional sudah mencapai 37 miliar transaksi per tahun dengan nilai hampir 4.500 triliun rupiah di sektor e-commerce. Bank Indonesia memperkirakan jumlah ini akan naik hingga 4 kali lipat pada 2030, mencapai 146 miliar transaksi atau senilai 520 ribu triliun rupiah. Senada, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, ekonomi digital Indonesia saat ini sudah mencapai 1.496 triliun rupiah dan diproyeksi melejit hingga 6.649 triliun rupiah pada tahun 2030. Erlangga menegaskan digitalisasi sistem keuangan dan layanan QRIS digunakan 56 juta pengguna, 93% diantaranya UMKM menjadi penggerak utama pertumbuhan ini. Badan Gizi Nasional atau BGN membatasi kapasitas penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hanya boleh menyiapkan maksimal 3.000 porsi makanan per hari. Standarnya 2.500 porsi, dengan rincian 2.000 untuk peserta didik dan 500 untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Namun batas itu dapat ditingkatkan hingga 3.000 porsi jika SPPG memiliki juru masak bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan BNSB. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryanti Deyang menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan agar peningkatan kapasitas tidak mengorbankan mutu dan pelayanan. Tujuan utamanya memberikan makanan bergizi, aman dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat. Sistem pembayaran digital QR Indonesia Standar atau QRIS semakin mendunia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan saat ini QRIS sudah digunakan di 9 negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei, Darussalam, Jepang, dan juga China. Peri menjelaskan BI tengah melakukan uji coba QRIS antar negara dengan Korea Selatan yang ditargetkan beroperasi penuh tahun depan. Tidak berhenti di sana, ekspansi QRIS cross-border akan dilanjutkan ke India dan Arab Saudi. Hingga saat ini, QRIS telah digunakan oleh 50 juta pengguna, di mana 40 juta diantaranya merupakan UMKM. Peri menyebut pemanfaatan QRIS mendorong lonjakan transaksi digital nasional dengan jumlah transaksi menembus 13.000 kali dan nilai mencapai 60 triliun rupiah. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed resmi menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin kisaran 3,75 sampai 4% ke level terendah sejak November 2022. Kebijakan ini dilakukan tanpa data ketenagakerjaan resmi karena operasi pemerintah Amerika Serikat terhenti sejak awal Oktober. Gubernur The Fed Jerome Powell menyatakan langkah ini dipilih untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja, meski diambil di tengah ketidakpastian politik dan anggaran antara pemerintah Trump dan Kongres. Powell mengibaratkan situasi saat ini seperti mengemudi dalam kabut, sehingga The Fed perlu memperlambat laju untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemangkasan ini menandai pergeseran kebijakan moneter ke arah yang lebih longgar guna mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan menghasilkan kesepakatan dagang baru antar kedua negara adidaya. Trump mengumumkan tarif ekspor China dipangkas 10% dari 57 menjadi 47%. Sebagai imbalannya, China berkomitmen memberantas peredaran fentanyl dan melanjutkan pembelian produk pertanian dari Amerika Serikat. Keduanya juga menyepakati kerjasama baru terkait tanah jarang dan mineral penting selama 1 tahun yang akan dievaluasi setiap tahunnya. Pertemuan selama 1 jam 40 menit ini menjadi yang pertama dalam 6 tahun dan menandai cahaya damai baru di tengah ketegangan dagang Washington dan Beijing. Trump dijadwalkan akan berkunjung ke China April tahun depan sebagai upaya melanjutkan dialog ekonomi antar kedua negara.